sampai 2 tahun. Dari kesimpulan di situ sudah disampaikan bahwa ada penambahan seperti yang dipresentasikan tadi. Tapi kalau kami lihat kembali ke tujuan, ada rumusan, ada tujuan, ada kesimpulan di satu paket. Di situ menambahkan salah satu upaya pencegahan stunting. Sebenarnya kalau kita kerucutkan yang menjadi fokus itu adalah di jumlah siswa atau mungkin juga ke pencegahan stunting. Kalau stunting mungkin sebenarnya bisa jadi itu memang fokusnya atau program dari puskesmas sebenarnya. Tapi di sini dimasukkan menjadi salah satu tujuan, sehingga di kesimpulan ibu di situ selain muridnya bertambah juga pencegahan stunting. Jadi kalau tadi urusan masalahnya hanya pada biar naik jumlah siswanya, tapi di kesimpulannya juga muncul ada pencegahan stunting. Mungkin bisa dijelaskan di sini rantainya bagaimana antara penambahan siswa tapi juga menjadi pencegahan stunting dari program yang ibu buat di perspektif ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya jawab dari kolaborasi dulu, Ibu. Kolaborasi yang saya tangkap itu adalah kerjasama antara puskesmas, pendidik, dan orang tua balita. Yang ini sudah terlaksana. Jadi terlaksananya yang puskesmas sudah mendatangkan bidan untuk menjadi narasumber di kegiatan kami. Yang pendidik juga sudah terlibat dalam hal pembuatan PRT yang diberikan kepada putra-putrinya. Yang itu orang tua balita. Yang pendidik dalam hal pembelajaran. Itu yang kolaborasi. Yang berikutnya bagaimana penambahan. Jadi begini Ibu, memang benar peserta didik kami tidak hilang karena memang naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi perlu kami sampaikan bahwasanya di usia 02 tahun itu tidak ada Bu, tidak ada selama ini kami tidak memiliki murid yang usianya 02 tahun. Ini Bu, di sini ini tidak ada murid yang usianya 02 tahun. Jadi kami berharap ketika yang ini, nah ini beda nih Bu, di 2 tahun 2021 tidak ada peserta didik usia 01 tahun. Tetapi ketika di tahun 2022 dengan treatment yang sudah kami lakukan, itu ada Bu. Kenapa kok bisa ada? Karena Bu Bidan tadi sudah melaksanakan kolaborasi dengan mendatangi ibu hamil, ibu yang melahirkan. Di sana Bu, mohon maaf, tujuan kami bukan semata-mata untuk mendapatkan BOP, tidak Bu. Tetapi ada di poin ketiga tadi permasalahan itu adalah sumber daya manusia. Di sumber daya manusia itu perlu kami tekankan, ketika Bu Bidan itu menjadi narasumber, itu berbeda Bu dengan kami yang menjadi narasumber. Bagaimana mereka, ini juga ada kaitannya dengan stunting ya Bu, karena ini ada kaitannya juga ketika usia 6 sampai 8 bulan misalnya. Itu makanan apa yang diberikan kepada balita? Walaupun mereka punya buku KIA, tetapi mereka masih belum tahu Bu, kadang bukunya ya tidak dibaca. Tetapi ketika face to face dengan Bu Bidan menyampaikan kalau usia 6 bulan sampai 8 bulan itu makanannya lumat, caranya begini-begini, 8 sampai itu makanan lunak seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi ada kolaborasi dengan Bu Bidan. Selain di lingkungan SPS Galunggung yang terdekat di situ ada semacam lembaga pendidikan lagi, misalnya seperti PKKB atau SPS lain di lingkungan terdekat selain dari SPS Galunggung. Kalau di sekitar lingkungan kami yang ada itu TK dan kelompok bermain. Tetapi kalau untuk SPS hanya di tempat kami. Dan perlu kami sampaikan juga Ibu, saya adalah seorang kader. Jadi basic saya kader. Ketika mengikuti lomba posyandu, ternyata kami mendapatkan masukan dari tim juri. Bu, di sini banyak balitanya. Kenapa Ibu kok tidak mendirikan PAUD ketika tahun 2008? Sama halnya ketika kenapa kami kok bisa ada SPS Galunggung. Hal itu terjadi karena di tahun 2018 ketika kami mengikuti lomba posyandu tingkat kabupaten, kami adalah juara pertama, dan untuk dikirim ke provinsi itu harus ada layanan taman posyandu yang harus ada izin tertulisnya, dan itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
Ternyata itu bersambung baik Bu dengan Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan menyampaikan, Bu ini boleh juga mendapatkan dana BOP. Demikian Bu. Oke, baik. Dan terima kasih. Jadi tadi ada juga artinya bisa jadi mereka tidak ke SPS, bisa jadi ke KB atau TK lain yang terdekat, karena kadang walaupun usianya belum juga diterima ya. Artinya usia di bawah itu akan diterima. Maksud saya berarti dengan itu apakah memang sebenarnya jumlah yang tidak banyak tadi memang tidak ada anak usia, sebenarnya maksudnya ke sana, tapi ternyata tadi banyak anak usia yang disyaratkan dan sebenarnya bisa dijalin. Artinya mungkin kalau bisa saya menggarisbawahi, sosialisasi tentang SPS itu sendiri yang mungkin belum bisa didengar atau belum terlalu familiar di lingkungan warga sekitar, sehingga dengan adanya tadi Ibu mencoba melalui sosmed itu mungkin sehingga menjadi tahu, oh ini ada SPS atau teman-teman bisa menitipkan putra putrinya di sana. Mungkin satu lagi terakhir tadi ada kendala-kendala yang tertulis di situ. Ada sindiran tetangga, mertua ini gimana ini menjadi muncul di tulisan ini, solusinya atau kenapa itu bisa muncul pada kegiatan yang Ibu lakukan dalam diskusi Ibu di sini? Benar Bu, itu sengaja kami munculkan di sana. Cuman kami tidak, saya kira juri itu tidak sedetail itu. Begini ceritanya Bu. Ketika di tahun 2022 itu kan sudah ada layanan usia 0 sampai dengan 1 tahun. Itu kan balita Bu, karena memang bayi. Karena memang pengasuhannya adalah pengasuhan bersama. Orang tuanya karena memang notabene-nya itu masih masih ibu-ibu yang ketika diajak untuk ayo gabung, ini banyak loh manfaatnya, mereka mau, tetapi berbeda dengan mertuanya. Mertua, orang tua, atau bule-bulenya yang usianya sudah lansia itu beranggapan, karena Pak Abin mak sekolah, saya jadi anaknya jadi kayaknya tak tahu apa, seperti itu Bu. Iya Pak, benar sekali. Apalagi ketika berangkat misalnya, berangkat kan mereka pakai seragam, walaupun masih bayi mereka pakai seragam. Itu di sini dia, sekolah aja, sekolah. Baik, terima kasih. Lanjut Pak, mungkin aku mau sambung. Menarik nih, nanti boleh akan jadi duta SPS karena baru tahu. Ya, jadi kok jadi duta? Apa itu? Hukuman dewi artinya masyarakat belum tahu tentang fungsinya SPS. Ada SPS itu juga baru tahu sekarang. Jadi ini yang gue ditanyakan begini Bu. Kalau di rumah ini beda sama TPA tadi. Nah, bagaimana tentang kualifikasi pendidik? Ya, kualifikasi pendidik, terus jam kerjanya atau jam sekolahnya, itu terus pembiayaannya. Nah ini mohon lebih detail. Tapi kalau gue menyampaikan ini, terus ya apa biaya? Terus seragam biaya, terus gurunya itu. Karena menyangkut ada gizi, bahkan luar biasa. Stunting itu kan membuat kita tidak cerdas, gitu. Anak-anak juga tidak cerdas. Nah nanti mungkin saya tidak tahu apakah para pendidik itu juga sudah diberi cara bagaimana membuat makanan atau sayur yang tidak disukai, tapi nanti akan jadi jajanan sehingga untuk meningkatkan stunting. Ini kan penting ya. Mungkin nanti ke depan tidak dengan puskesmas Bu, tetapi dengan bisa dengan sekolah, gitu Bu ya, dengan SMK yang sudah ada jurusan tata boga atau pengolahan, sehingga nanti pendidiknya atau ada informasi tentang aneka olahan. Oke Bu, silakan Bu, kualifikasi pendidik, biayanya, terus masa sekolahnya itu berapa tahun atau berapa jam di sekolah Ibu atau di lembaga Ibu? Baik Ibu, akan saya jawab dari kualifikasi. Sebenarnya begini Bu, yang menjadi guru pendidik di lembaga kami Adan Kan masih dulu ya Bu.